Kita sering bingung kan, kenapa barang yang tadinya kelihatan biasa aja, tiba-tiba harganya bisa gila-gilaan dan jadi rebutan. Nah, harta karun yang satu ini bukan cuma gila, tapi hilang. Dan statusnya adalah harta paling dicari sejak Perang Dunia II. Lupakan soal peti berisi batangan emas atau berlian berkarat. Ini jauh lebih keren. Ini adalah sebuah ruangan utuh. Namanya Ember Room, atau dalam bahasa Rusia, Yantarnaya Komnata. Bayangin, sebuah ruangan berukuran kamar tidur yang luas, seluruh dindingnya dilapisi oleh getah pohon purba alias batu amber. Bukan 1-2 kilo, tapi bertonton. Dan ini bukan cuma tumpukan batu, tapi karya seni paling detail yang pernah dibuat manusia. Fakta First akan ajak lu deep dive ke misteri yang bahkan agen rahasia pun gagal pecahkan. Ruangan Ember ini awalnya dibuat sekitar tahun 1701 di Prusia, yang sekarang jadi bagian dari Jerman. Ruangan ini adalah ambisi Raja Prusia, Frederick I. Dia memanggil seniman-seniman terbaik dunia untuk mengubah ember atau batu getah ini, yang saat itu dianggap emas dari Baltik, menjadi panel-panel dinding. Proses pembuatannya itu gila. Total ada sekitar 6 ton batu ambar yang dipotong, dipoles, dan dipasang menjadi mozaik-mozaik super rumit. Kalau lo lihat gambarnya, ruangan itu seperti menyala dari dalam. Dindingnya memancarkan warna-warna madu, oranye, dan kuning keemasan, ditambah lapisan daun emas, cermin, dan batu permata kecil. Saking cantiknya, ruangan ini dijuluki keajaiban dunia ke-8, sebelum akhirnya hilang di telan bumi. Tapi, Ember Room ini nggak lama-lama di Jerman. Di tahun 1716, Raja Frederick William I, anak dari Frederick I, memutuskan untuk memberikan ruangan ini sebagai hadiah persahabatan kepada Tsar Peter Agung dari Kekaisaran Rusia. Ini bukan cuma kado biasa, ini adalah hadiah diplomatik kelas kakap. Semacam lokasi mobil mewah ke teman lo, tapi mobilnya itu dibuat dari emas murni dan butuh waktu belasan tahun untuk merakitnya. Tsar Peter Agung kemudian memindahkan ruangan itu ke Istana Catherine di Tsarskoye Selo, dekat Saint Petersburg. Di sana, ruangan ini diperluas, diperindah lagi, dan jadi salah satu ruangan paling megah yang dimiliki Kekaisaran Rusia. Selama 200 tahun, ruangan ini jadi simbol kemewahan dan sejarah, sampai akhirnya bencana terbesar datang, Perang Dunia II. Biar lo bisa bayangin skala kemewahannya, kita pakai analogi warung kopi deh. Anggaplah kamar lo itu seluas 55 meter persegi. Kira-kira seukuran ruang meeting di kantor-kantor gede. Sekarang, bayangkan lo harus ngumpulin semua permen warna kuning madu di dunia, lo lebur jadi lempengan, terus lo ukir super detail dengan motif malaikat, singa, dan ornamen barok yang rumit. Lalu ditempel satu-satu di seluruh dinding kamar itu. Ember itu getah pohon purba yang mengeras selama jutaan tahun. Dia rapuh, sensitif terhadap suhu, dan sangat sulit dikerjakan. Butuh proses pemolesan yang nggak main-main. Totalnya, butuh waktu sekitar 16 tahun untuk menyelesaikan seluruh panelnya. Berat totalnya, sekitar 6 ton, setara dengan berat satu gajah dewasa. Ketika lilin dinyalakan di ruangan itu, diperkirakan ada 565 lilin yang bisa diletakkan di sana. Pantulan cahayanya membuat seluruh ruangan seolah berdenyut, bergerak, dan bersinar dengan kehangatan yang luar biasa. Ini bukan sekedar dekorasi, ini adalah pertunjukan cahaya yang mewah. Makanya, bagi seniman dan sejarawan, nilai Ember Room ini priceless, jauh melebihi nilai jual ambar itu sendiri. Nilainya adalah sejarah, kesenian, dan mahakarya yang nggak bisa diulang. Misteri hilangnya dimulai pada tahun 1941, saat Nazi Jerman melancarkan Operasi Barbarossa, invasi brutal ke Uni Soviet. Ketika tentara Jerman mendekat ke Saint Petersburg, Uni Soviet panik. Mereka sadar bahwa Ember Room adalah target utama. Pihak Rusia berusaha menyelamatkan ruangan itu, tapi batu ambar sudah terlalu rapuh untuk dipindahkan secara cepat. Mereka memutuskan cara paling konyol, menyembunyikannya. Mereka mencoba menutup seluruh panel ambar dengan wallpaper biasa. Tentu saja, trik murahan ini gagal total di mata komandan Nazi. Pasukan Jerman mengepung Istana Catherine. Dalam waktu kurang dari 36 jam, mereka mencopot seluruh panel Ember Room. Panel-panel yang rapuh itu dihancurkan dari dinding, dimasukkan ke dalam peti-peti kayu, dan langsung dikirim ke Jerman. Tujuan terakhir yang diketahui, Königsberg Castle di Prusia Timur. Sekarang namanya Kaliningrad, dan itu bagian dari Rusia. Di sana,
Amber Room dipasang kembali, dipamerkan sebentar, dan jadi semacam trofi terbesar Nazi dari Medan Timur. Pada akhir tahun 1944, situasi berbalik. Tentara Merah Soviet mulai bergerak maju dan mengepung Königsberg. Keputusan Jerman saat itu adalah, kita harus selamatkan Amber Room. Dan disinilah semua jejak itu menghilang. Bulan Januari 1945, sebelum Königsberg jatuh, Amber Room dimasukkan kembali ke dalam peti-peti dan siap dievakuasi. Tapi, saat kota itu dibombardir habis-habisan oleh Inggris dan kemudian diserbu oleh Soviet, Amber Room menghilang begitu saja. Apa saja teorinya? 1. Terbakar di Königsberg. Ini adalah teori paling sederhana. Mungkin saja peti-peti ambar itu, yang memang mudah terbakar, hancur jadi abu di dalam kastil. 2. Tenggelam di kapal selam atau kapal perang. Beberapa peti Amber Room diperkirakan dimuat ke kapal seperti MV Wilhelm Gustloff atau kapal-kapal evakuasi Jerman lainnya. Kapal-kapal ini kemudian ditorpedo dan tenggelam di Laut Baltik. 3. Tersembunyi di bunker bawah tanah. Banyak pencarian difokuskan di kompleks bunker Nazi yang tersebar di Polandia. Misteri ini memang belum terpecahkan. Tapi, ada satu hal yang lo bisa saksikan. Dedikasi Rusia untuk memulihkan warisan mereka. Sejak tahun 1979, Rusia memulai proyek yang dianggap mustahil, membuat ulang Amber Room. Mereka nggak punya foto warna, cuma foto hitam putih dan sketsa-sketsa lama. Mereka harus mencari sumber ambar yang sama, mengumpulkan seniman yang ahli dalam teknik abad ke-18, dan butuh waktu 24 tahun, jauh lebih lama dari waktu pembuatan aslinya. Tahun 2003, replika Amber Room akhirnya selesai. Jadi, Amber Room itu bukan cuma ruangan. Itu adalah penanda persahabatan, korban perang, dan misteri yang abadi. Ini adalah puzzle paling besar dari Perang Dunia Kedua yang menanti untuk dipecahkan. Menurut lo, harta 6 ton ambar itu sebenarnya ada di mana ya? Apakah hancur jadi abu, tenggelam di laut, atau terkubur di bunker rahasia? Coba kasih teori gila lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe Fakta First untuk misteri sejarah mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.